saya masih melanjutkan membahas sabar dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita bahas ayat-ayat yang membahas tentang masalah sabar ya. Seperti surat Al-Imran ayat 200, kita disuruh sabar dan meningkatkan kesabaran. Ya, kita disuruh sabar dan meningkatkan kesabaran. Ya, seperti ngaji kayak gini ini harus sabar. Ya, orang mencari ilmu itu sampai mati. Kan ada ungkapan utlubil ilma minal mahdi. Walaupun kata sing hafal gitu. Berarti lulusan pondok nih. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, sampai kapan Anda mencari ilmu? Padahal Imam Ahmad itu orang dengan hafalan lebih dari 40.000 hadis. Ya, dia gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, ya, gurunya para ulama hadis. Ditanya, sampai kapan mencari ilmu? Dia mengatakan ila an adkhulal qabr, sampai masuk liang kubur. Jadi orang mencari ilmu ini harus sabar. Orang sholat aja harus sabar sampai mati. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabbmu sampai datangnya kematian. Nah niku. Jadi orang harus sabar wasabiru dan tingkatkan kesabaran. Karena orang itu semakin dia bertakwa, mesti ujiannya akan semakin besar, semakin berat. Itu sudah konsekuensi. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang kemarin sudah kita kaji, wala nabluwannakum, kami benar-benar akan nguji kalian. Dados boten enten ceritane tiyang muslim pun ngaku muslim boten diuji. Boten enten ceritane tiyang bertakwa semakin tambah ketakwanya dia boten diuji, mesti diuji. Mesti diuji. Ya. Jadi nggak bisa enak-enak. Ya, demikian juga dalam surat Muhammad yang kemarin juga sudah kita bahas ayat 31. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami benar-benar akan menguji kalian hingga kalian mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dari kalian dan siapa yang sabar. Terus niki sudah sunatullah. Orang diuji niku pun sunatullah. Nggih, diuji. Dan kemarin sudah kita sampaikan ujian itu ada 3. Yang paling ringan itu ujian apa? Oh, belum saya sampaikan ya. Ujian takdir. Jadi ujian takdir. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kesakitan, ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan kesempitan. Itu semuanya ujian. Ya. Jadi itu semuanya adalah ujian. Kemudian ujian yang levelnya lebih berat lagi, ujian terhadap larangan. Kan Allah Ta'ala banyak melarang, bukan banyak melarang. Jadi ada larangan Allah, ya, yang kita harus perhatikan. Tapi larangan Allah jika dibandingkan dengan ya yang Allah berikan, itu lebih banyak yang Allah Ta'ala berikan. Jadi contoh masalah dunia. Hukum asal kerja apapun boleh kecuali yang dilarang. Sing dilarang niku nopo? Kalau misalkan jual beli, yang dilarang itu kalau ada unsur horor, tipu menipu, ada unsur ketidakjujuran, ya kan? Ada unsur pengkhianatan. Kemudian ada unsur yang diharamkan. Tapi selain daripada itu, enggak. Nah, terhadap larangan Allah ini, Allah menguji kita. Kita ini patuh atau enggak terhadap larangan Allah. Tapi ujian ini walaupun dia lebih berat dari ujian berupa takdir Allah, tetapi masih lebih ringan dari ujian yang pertama, yakni ujian terhadap perintah Allah. Jadi kita ini perintah. Ya, Imam Nawawi menyebutkan ujian itu ada 3. Level yang paling atas terhadap perintah Allah. Jadi kita diuji dengan perintahnya. Kemudian yang kedua kita diuji dengan larangannya, dan yang ketiga kita diuji dengan takdirnya. Maka seperti sholat itu lebih berat jika dibandingkan dengan meninggalkan larangan Allah. Karena mengerjakan sholat itu prinsipnya mengerjakan, menegakkan. Kalau melarang, kalau dilarang oleh Allah Ta'ala itu prinsipnya meninggalkan. Meninggalkan kan lebih gampang daripada mengerjakan. Makanya orang menegakkan sholat berjamaah itu lebih berat ujiannya daripada orang meninggalkan larangan Allah Ta'ala.
ya lebih berat. Ya. Jadi seperti itu. Orang yang haji itu cobaannya lebih berat daripada meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Orang yang puasa itu lebih berat daripada meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Jadi pada prinsipnya mengerjakan perintah Allah itu jauh lebih berat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itu tadi ayat-ayat Al-Quran yang kembali mengingatkan apa yang kemarin kita sudah mengkajinya. Adapun hadis-hadis tentang masalah sabar ya banyak seperti yang diketengahkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh iman. Kenapa bersuci itu separuh iman? Ya, karena syarat sahnya sholat itu salah satunya adalah wudhu. Ya, sehingga dia diibaratkan adalah separuh daripada sholat, walaupun bukan hakikatnya seperti itu. Ya, tetapi ini secara makna. Ya, ini menunjukkan keutamaan daripada bersuci, wudhu, mandi besar. Dia adalah separuh iman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memberatkan timbangan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Kemudian Nabi bersabda, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Jadi para jamaah, ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi mizan, timbangan. Maka amal-amal yang dalam kehidupan dunia itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita kerjakan, kita amalkan, itu nanti dalam kehidupan akhir akan dapat dilihat dan punya berat. Ucapan alhamdulillah saja itu punya berat, itu nanti akan kelihatan, apalagi sholat, apalagi ngaji seperti ini, apalagi sedekah, apalagi haji, puasa, itu nanti akan bisa kita lihat. Allah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrah, yarah, dia akan lihat. Jadi amal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, yang itu hakikatnya kita nggak bisa lihat. Orang mengucapkan subhanallah, kan hanya kita dengar. Tapi nanti dalam kehidupan akhir, ucapan subhanallah itu punya berat. Dan itu nanti akan bisa, ya, akan bisa ditimbang. Ucapan alhamdulillah. Bagaimana ucapan yang lainnya? Ya, bagaimana dengan ibadah yang lainnya? Makanya seperti sholat kita, ngaji kita, antum jauh-jauh dari rumah ke sini. Ya, jenengan semuanya jauh-jauh dari rumah ke sini. Sampai pusing celak saking griya teng mriki. Niku enten pahalane mengke ditimbang, mengke saged ditingali. Oke, dados nanti bisa kita lihat. Dan secara khusus ucapan alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah itu tamla'ani ma bainas samawati wal ardh, akan memenuhi langit dan bumi. Ucapan subhanallah walhamdulillah. Dados mengucapkan subhanallah walhamdulillah itu, ya, keutamaannya bisa memenuhi langit dan bumi. Kenapa seperti itu? Karena semua yang kita lihat di langit, bumi, dan antara keduanya itu menunjukkan bahwa Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Allah Maha Tinggi. Subhanallah, Maha Suci Allah dari semua kekurangan. Contohnya ngeten nggih. Teng mriki mboten enten jadwal waktu sholat abadi nggih. Para jamaah biasanya di masjid-masjid besar itu ada tulisan jadwal waktu sholat abadi. Di sana tanggal sekian, bulan sekian, itu kapan terbitnya matahari, kapan terbenamnya matahari, itu sudah tercatat. 5 tahun yang lalu, tahun ini, 5 tahun yang akan datang,
terbit dan terbenamnya matahari itu sama. Jadi terbit dan terbenamnya matahari itu sama. 10 tahun yang lalu dan 10 tahun akan datang sama. Makanya kalau dulu Masjid Al-Falah Surabaya itu mengeluarkan jadwal waktu sholat abadi. Coba para jamaah, itu berjalan 10 tahun, 5 tahun, presisi, tepat. Ya, nggak nopo niku mboten, nggak geser. Seperti sekarang bulan-bulan November niki subuhnya lak maju, maghribe maju, isyae maju, sedanten lak maju. Nanti tahun depan juga sama. Ya. Nah, menunjukkan bahwa zat yang mencipta matahari, mencipta bumi, mencipta rembulan, itu zat yang maha kuasa. Menunjukkan zat ini maha kuasa, maha perkasa, maha sempurna, nggak ada kekurangannya sama sekali. Maka kita katakan subhanallah, ini baru namanya matahari. Rembulan, coba ditingali. Rembulan itu prosesnya bulan baru, kemudian purnama, kemudian bulan tua. Terus nanti setelah itu proses lagi. Rata-rata hitungannya 29, 30, 1 bulan. Mboten enten ceritane, para astronom mengatakan dulu pernah bulan pore, kemudian dia mengelilingi bumi sampai 35, mboten enten. Mesti kisarannya 29 sampai 30. Mboten nate pore mek 28. Ya, mboten nate pore 25 enggak. Tapi dia terus seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada zat yang mengatur dan yang zat-zat yang mengatur itu maha sempurna. Maka zat ini menunjukkan bahwa zat ini tidak punya kekurangan sama sekali. Betapa kuasanya dia. Maka kita katakan subhanahu. Makanya ucapan subhanallah walhamdulillah ini bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ucapan alhamdulillah sama. Ya, matahari terbit, kemudian tenggelam. Ini segala puji bagi Allah. Sekiranya matahari itu bersinar terus, panas terus, mboten enten ndak ada tenggelamnya, nggak ada malam, yang terjadi banyak orang sakit. Dulu pernah ketika Gunung Kelut itu meletus, sanes Gunung Kelut, yang antara Sumatera sama Jawa itu apa? Krakatau. Itu pernah ada catatan sejarah yang menunjukkan itu abunya sampai ke Eropa, sehingga suhu bumi itu jadi turun. Ketika suhu bumi turun, banyak orang sakit. Ya, coba misalkan bumi ini malam terus nggak ada siang, bumi ini siang terus nggak ada malam. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah. Makanya di awal surat kalau kita membaca ayat Al-Quran pertama kali, ayat itu berbunyi segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, zat yang menciptakan ini berhak untuk dipuji, disanjung, selainnya tidak berhak. Kita contoh, kita ini asal usulnya sama, anak cucu Adam. Sampai orang non-muslim pun juga mengatakan kita ini anak Adam. Bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi selain daripada mereka. Saya pernah punya teman itu, dia bilang, "Mas, kita ini kan anak cucu Adam." Oh iya, ternyata ngakui. Bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Kita ini asalnya satu, tapi wajah kita beda-beda. Temen iki enten sing wajahane padha. Mboten enten nggih. Jangankan wajah, sidik jarinya aja beda. Orang itu kalau ingin melihat ya, orang ini beda atau enggak dari sidik jari. DNA-nya saja beda. Siapa yang menciptakan? Itu semuanya. Ya, dia adalah Zat Esa yang berhak untuk dipuji. Alhamdulillah. Nah, makanya ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Niki saya baru menyampaikan 2 contoh. Manusia, kemudian matahari, kemudian rembulan. Bagaimana dengan yang lainnya? Makanya tiang niku lek faham niki, ma'rifatullah niku tinggi. Ketika dia mengatakan subhanallah, dia itu betul-betul mengatakannya dari hati yang paling dalam. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, dia mengatakannya dari hati yang paling dalam. Betapa agungnya Allah. Nah ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, wassalatu nurun. Salat itu ibarat cahaya.
Salat itu ibarat cahaya. Ya. Was-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti, was-sabru diya, dan sabar itu adalah sinar. Ya. Nah, Nabi SAW menyebutkan salat itu cahaya. Para jamaah kalau membaca Al-Quran, seringkali Allah menyebutkan cahaya rembulan itu dengan nur, dan menyebutkan sinar matahari dengan diya. Ada perbedaan. Jadi Al-Quran itu seringkali menyebutkan kalau cahaya rembulan itu dengan nur, kalau dengan sinar matahari itu dengan diya. Karena ada beda karakteristik. Nur itu sifatnya dia nggak punya cahaya, dia nggak punya sinar. Bulan itu kan nggak punya sinar. Sinarnya dari mana? Dari matahari. Nah, ini pelajaran SMP. Oke. Dari matahari. Sedangkan matahari itu punya sinar. Makanya dia disebut dengan diya. Karakteristik daripada sholat, as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Dia itu menerangi di dalam kegelapan. Makanya orang sholat, sesumpek apapun sholat, dia akan mendapatkan cahaya. Makanya Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk mataku itu dalam sholat. Nabi kalau dalam kondisi gundah, berat, sholat. Ya, jenengan enten masalah teng nopo di tempat kerja, sholat. Ada masalah di manapun, sholat. Masalah di rumah tangga, sholat. Karena sholat nur. Yang kita ketika itu hati kita gelap, kemudian dengan sholat kita akan mendapatkan cahaya. Hati jadi tenang, hati jadi adem. Kayak sinar rembulan itu. Rembulan ketika purnama kan kondisinya seperti itu. Dia menerangi dalam kegelapan. Orang ketika dalam kondisi dia susah, sumpek, sedih, sholat, dia akan mendapatkan secercah cahaya. Makanya kadang orang nih enten masalah sholat itu langsung nangis. Apa gak ngerti, pokoknya moro-moro hati itu adem. Ternyata hati itu jadi dingin, sejuk dengan sholat. Makanya benar Nabi SAW ketika mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Sholat apa? Sholat apapun. Ada sholat sunnah yang muqayyad, ya, seperti sholat rawatib gitu kan. Kemudian sholat duha, sholat qiyamul lail, ya, sholat tarawih. Ada yang mutlak. Contohnya sholat sunnah hari Jumat. Jadi ketika kita datang ke masjid, kan anjurannya kalau datang ke masjid kan cepat-cepat pagi-pagi agar dapat sahur pertama. Nah, makanya biasanya ya kan para sahabat terdahulu ya, dan di banyak negara ada kebiasaan kalau hari Jumat libur, mereka itu datang ke masjid pagi-pagi. Kemudian setelah itu melakukan sholat sunnah sebanyak mungkin sebelum khotib itu naik mimbar. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya. Tapi kalau kita di Indonesia datang telat pun masih dapat sahur pertama ya. Karena saking semangat itu yang Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika ada masalah, sholat. Insya Allah ya kita akan mendapatkan petunjuk. Kemudian Nabi bersabda was-shadaqah burhan, sedekah itu bukti. Ya, sedekah itu bukti. Ya, bukti kalau kita beriman. Mboten enten ceritane tiyang niku mendalakan harta kalau dia tidak meyakini bahwa yang dia keluarkan pasti akan kembali. Kalau dia meyakini bahwa yang dia keluarkan pasti akan kembali, pasti akan diganti oleh Allah Ta'ala, itu merupakan bukti keimanan dia. Ketika dia bersedekah, ya, sedekah berapapun, kemudian dia meyakini Allah akan menggantinya dalam kehidupan akhir, maka itu adalah bukti akan keimanan dia. Ya, niku. Kemudian Nabi bersabda was-sabru diya, dan sabar itu adalah sinar. Nah, ini tadi saya sampaikan. Sinar, seperti sinar matahari. Sabar itu punya karakteristik membakar. Sinar itu punya karakteristik membakar. Sinar matahari punya karakteristik membakar. Makanya dengan sabar orang itu bisa datang dari jauh-jauh ke tempat ini. Ya, dengan sabar bisa membuat orang datang jauh-jauh dari rumahnya ke tempat ini. Dengan sabar, para ulama hadis terdahulu mereka itu mencari ilmu walaupun harus dengan safar sekian puluh hari lamanya. Dengan sabar, mereka akan tetap sholat sampai pun kondisinya panas. Kenapa? Karena ya kan, dorongan untuk sholat, ya, untuk sabar dalam sholat itu lebih kuat daripada panasnya
matahari di siang hari. Nah ini, makanya Nabi SAW menyebutkan wasabru dia, sabar itu ibarat sinar yang membakar semangat seseorang untuk melakukan ketaatan. Ya, untuk melakukan ketaatan. Ada seorang wanita pernah di Jazirah Arab ya, di Arab, di Qatar kalau tidak salah, didatangi oleh seorang wartawan non muslim ya dari Inggris. Kenapa dalam kondisi panas-panas seperti ini kalian masih pakai jilbab? Ya kan? Masih pakai jilbab yang besar nutupi badannya. Ya, kalau orang barat kan datang ke Qatar misalkan ya berkunjung, kan mereka malah melepaskan pakaian mereka. Maka wanita-wanita muslim mengatakan neraka itu jauh lebih panas. Ya. Nah, karena dia mengimani kehidupan akhir yang jauh lebih berat, maka mendorongnya untuk sabar, sabar mendorongnya untuk melakukan ketaatan seberat apapun ketaatan yang dia lakukan. Jadi seberat apapun ketaatan yang dia lakukan, dia akan melakukan dengan sabar. Makanya Nabi SAW bersabda, wasabru dia, sabar itu ibaratnya sinar yang membakar semangat seseorang untuk melakukan ketaatan. Para sahabat, setelah peristiwa Fathu Mekah, itu diperintah oleh Nabi SAW untuk keluar menuju Tabuk karena mendengarkan informasi negara adidaya ketika itu Romawi mau menyerang Islam, mau menyerang Madinah. Coba bayangkan, negara superpower. Ketika itu negara superpower ada dua, Romawi sama Persia, tapi Persia masih kalah karena barusan dikalahkan ketika memperebutkan Syam. Kondisi ketika itu musim panas. Kondisi ketika itu Madinah sedang berbuah. Tapi tiba-tiba ada perintah dari Nabi SAW, kita keluar, ya kan, menuju Tabuk untuk menghadapi pasukan Romawi. Gak mungkin Nabi SAW dan para sahabat melakukan perjalanan panas-panas, ya kan, panas-panas. Ketika itu, seingat saya juga pada saat musim Ramadan ya kan, panas-panas pergi ke sana, ya kan. Kemudian berperang. Melakukan perjalanan saja berat, apalagi berperang. Kalau tidak sabar yang dimiliki oleh Nabi SAW dan para sahabat, maka nggak mungkin. Makanya as-sabru dia, sabar itu ibaratnya sinar yang membakar semangat seseorang untuk melakukan ketaatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Dan Al-Quran itu akan jadi saksi yang meringankanmu atau saksi yang memberatkanmu. Nabi SAW bersabda, Quran itu ibarat Al-Quran itu akan jadi saksi yang meringankanmu atau saksi yang memberatkan kamu. Ya, Nabi SAW mengingatkan ini. Kemudian Nabi bersabda, kullun nasi yaghdu, setiap orang akan pergi di pagi hari. Ya, faba'i'un nafsah, dia akan menjual diri, famu'tiqaha au mubiqaha. Ada di antara manusia itu yang membebaskan dirinya dari siksa neraka, ada yang menenggelamkan dirinya dari siksa neraka, dalam siksa neraka. Nah, Nabi SAW memberikan perumpamaan, setiap orang itu selama dia hidup di dunia itu ibaratnya dia itu mau berusaha. Ya, seperti orang bekerja itu kan pagi hari keluar, ya kan? Kemudian dia dagang. Dia mau mencari keuntungan dalam kerja dia itu. Apakah dia nanti akan mendapatkan keuntungan atau justru dia dapat kerugian? Tapi orang yang dalam kehidupan dunianya dia berdagang kepada Allah, dia jual dirinya untuk dibayar dengan surga. Ketika terdengar panggilan azan hayya 'alas shalah, maka dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan rumahnya, kemudian dia sholat. Kemudian ketika berada di tempat kerja, dia senantiasa hati-hati, mana ini yang halal, mana ini yang haram. Ya kan? Kemudian dia ketika bulan puasa misalkan dia berpuasa sampai pun kondisinya berat, maka inilah orang-orang yang ingin menjual dirinya untuk diganti dengan surga. Dialah orang-orang yang mu'tiqoha, yang ingin menyelamatkan dirinya dari siksa neraka. Au mubiqoha, tapi ada juga orang-orang yang ingin menenggelamkan dirinya dalam siksa api neraka. Bagaimana itu? Dia ikuti saja arusnya dunia. Dunia kemana dia ikuti. Ya kan? Ketika dipanggil sholat, nggak peduli. Ya kan? Diperintahkan untuk zakat, maka dia nggak perhatian dan lain sebagainya. Nah, ini hadis Muslim. Jadi hadis yang padat,
ya kan? Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, antum nulisnya sudah banyak ya. Ini padahal belum pelajaran yang pertama. Nggak apa-apa. Memang orang ngaji itu harus nulis. Ya. Nah, pelajaran yang pertama, hadis ini menjelaskan fadilah wudu dalam Islam. Fadilah wudu dalam Islam. Ya, dia syarat sahnya salat. Wudu itu wajib ketika kita mau sholat wajib. Wajib. Ya, wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata bi ghairi wudu. Ya bi ghairi tahurin. La tuqbalu sholatu bi ghairi tahurin kama. Tidak akan diterima sholat tanpa adanya bersuci. Ya, dan ini sudah jadi bukti orang Islam itu orang bersih. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Bukan an-nadhafatu minal iman, bukan ya. Kalau itu hadis yang tidak ada usul-usulnya. Dalilnya silakan buka kitab fikih apapun mesti diawali pembahasan kitabut thaharah. Apa artinya thaharah? Thaharah secara bahasa itu an-nazahah dan nadhafah, bersih, suci. Dan antum hanya dapati ini dalam Islam. Ada orang di Inggris kalau tidak salah, dia masuk Islam hanya gara-gara melihat kebiasaan orang Islam. Dia penjaga laundry. Silakan buka di YouTube itu. Dia melihat orang Islam itu bau pakaiannya itu kok beda dengan yang non Muslim. Ya, kalau yang non Muslim bau, ya mungkin bau bekas BAP, BAK, kemudian bau alkohol. Tapi orang Islam itu nggak ada bau-bau seperti itu. Paling bau keringat pada umumnya. Ditanya kenapa seperti itu? Akhirnya dia menjelaskan, kami biasa diajari untuk toharoh, untuk bersuci. Ketika mau menghadap Sang Pencipta, kita bersuci. Bahkan kita ini harus mandi dalam satu pekan itu 1 kali wajib, mandi besar itu. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad karena penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dalam Islam mandi pun jadi ibadah. Antum nggak akan dapat di agama lain mandi ibadah, nggak ada. Tapi dalam Islam mandi itu ibadah. Apalagi kalau mengikuti sunnah Nabi. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan orang ketika mandi besar, ya kan, nyemplung ke kolam renang, niatnya mandi besar sah. Tapi mandi yang sempurna itu kalau diawali dengan wudhu. Kemudian setelah wudhu rambutnya dibasahi. Dan ternyata ini dibenarkan oleh para ahli syaraf. Karena kebanyakan stroke itu terjadi di kamar mandi. Karena apa? Mereka kalau mandi langsung dituangkan ke kepala. Kepalanya nggak diadaptasikan lebih dulu. Itu menjadi sebab terjadinya serangan stroke. Makanya yang diajarkan Nabi itu mesti benar. Tinggal kita percaya atau enggak, beriman atau enggak. Yang kedua, al-a'mal yakunu laha waznun. Amal perbuatan itu akan ditimbang pada hari kiamat. Dan bisa berat, bisa ringan. Ya, jadi amal itu akan ditimbang. Seperti sekarang para jamaah duduk ngaji itu ditimbang, ada nanti, ada bentuknya dan dia punya berat. Dalam kehidupan akhir punya berat. Kita duduk ngaji di sini, ya padahal duduk mendengarkan, duduk sambil nyata, duduk nggak sambil nyata, duduk sambil tidur, ada catatannya nanti. Ya, ada catatannya. Ya, dan ada timbangannya, akan ditimbang. Nah, ini menunjukkan juga bahwa dalam kehidupan akhir itu ada namanya fase penimbangan. Jadi semua amal perbuatan manusia itu nanti akan ditimbang. Apa yang ditimbang? Para ulama ada 3 pendapat menyebutkan yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Ya, kemudian yang ditimbang itu adalah orangnya. Jadi yang ditimbang itu adalah orangnya. Jadi ada yang berpendapat yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Jadi buku catatan amal kita nanti ditimbang. Sebelum ditimbang itu kalau orang beriman itu ya ini ada dosanya diakui, dihapus, kemudian nanti ditimbang. Ada yang orangnya. Ya, jadi ada yang orangnya. Jadi yang nanti ditimbang itu adalah orangnya, ya. Jadi ini berdasarkan nas-nas yang disebutkan. Jadi ini menunjukkan bahwa kita nanti dalam kehidupan akhir melalui fase penimbangan. Ya, maka
Ketika kita mengimani hal ini, yang akan kita akan termotivasi untuk senantiasa melakukan kebaikan, terus nambah kebaikan, ya. Ngaji, sedekah, ini ada yang sedekah minuman, ya kan? Kemudian mengucapkan salam, kemudian memberikan senyuman, itu ibadah. Ya. Itu ibadah. Beda senyumnya orang beriman dengan senyumnya penjaga minimarket. Kalau minimarket kan senyum, sapa, salam. Salam mereka gak bernilai ibadah. Senyum mereka gak bernilai ibadah. Ya, gak akan ditimbang karena orientasinya apa? Materi. Karena kalau kita senyum, kalau kita sapa, kalau kita salam, mereka akan datang kembali. Kan orientasinya materi, tapi kalau kita melakukannya karena ibadah. Karena Nabi SAW menyebutkan banyak sekali fadilah yang akan kita dapatkan. Kemudian termasuk pelajaran dari hadis ini keutamaan zikir. Bukan hanya ucapan alhamdulillah, bukan hanya ucapan subhanallah walhamdulillah, tapi semua zikir itu punya keutamaan di mana pahalanya besar. Ya, di mana pahalanya besar. Ketika orang mengatakan alhamdulillah, ya kan, maka dia akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau dia senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kemudian mengatakan masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Itu pahalanya besar. Bahkan bisa saja ini pahalanya lebih besar dari yang lainnya. Karena apa? Kita mengucapkannya tidak terikat waktu dan tempat. Sambil sepeda motor bisa. Sambil jalan juga bisa. Naik kendaraan juga bisa. Duduk-duduk juga bisa. Beda dengan ibadah seperti ngaji. Kalau ngaji ya duduk dan lain sebagainya. Kemudian perintah untuk memperbanyak sholat, karena sholat itu adalah nurun yadiul muslim, akan menerangi seorang muslim ke jalan keselamatan. Ya, jadi akan menerangi seorang muslim menuju jalan keselamatan. Ya. Belum lagi ketika seorang muslim sholat, maka tahjubu sahibah anil fakhsya'i wal munkar, menghalangi pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya benar, ya. Jadi kalau sholatnya benar. Contoh gini, ketika kita duduk misalkan, duduk antara dua sujud, doanya apa? Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya. Atau yang pendek, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Maka ketika dia mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku. Ketika dia keluar dari sholat, dia nggak akan mungkin nukar sandalnya ke sandal yang lain. Kok ini sandalnya lebih bagus ya? Orangnya belum keluar, tak tukar aja. Gitu. Jadi sholat yang benar itu tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ya, nggak seperti yang dulu pernah terjadi. Ya, jadi sholat keluar, loh sepatuku kok bertukar. Gitu. Sandalku kok bertukar. Itu berarti sholatnya nggak tanha anil fakhsya'i wal munkar. Demikian juga orang yang ketika dalam sholatnya ucapannya adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya kan? Ucapannya adalah apa yang dibaca dalam surat Al-Fatihah, yang dibaca surat dalam Al-Quran. Ucapannya isinya adalah itu. Maka ketika dia keluar dari sholat, gak mungkin dia akan riba, gak mungkin dia akan namimah. Maka yang ketika dalam sholat itu ucapannya adalah ucapan zikir, tasbih, takbir, dan lain sebagainya. Maka ketika keluar dari sholat, ucapannya nggak jauh-jauh dari itu. Tapi kalau dia keluar dari sholat, langsung ngobrolkan orang, gitu kan, ya, ngerasani orang, oh berarti sholatnya belum tanha anil fakhsya'i wal munkar. Makanya sholat yang benar itu yang bisa tanha anil fakhsya'i wal munkar. Makanya inilah sholat yang yadhi'u, yang yunawir, jadi yang menerangi orang yang sholat. Hatinya orang sholat itu senantiasa berbuat baik. Pelajaran berikutnya adalah hendaklah kita memperbanyak sedekah, karena sedekah itu bukti, ya, kebenaran iman seorang muslim. Jadi sedekah itu bukti kebenaran iman kita. Ya, sekarang ada ungkapan, saat-saat ini ada ungkapan, tidak ada makan siang gratis. Artinya apa? Mboten enten. Ceritane gratis.com niku mboten enten. Mesti bayar. Ada orang ngasih ini, ngasih itu, mesti dia ada udang di balik batu. Ya, nggak ada ceritanya ini. Tapi kalau ada orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, itu bukti kalau dia itu beriman kepada Allah.
Dia yakin bahwa apa yang dia berikan itu pasti akan diganti. Seorang suami memberikan nafkah kepada istri, ya kan? Pertama dia mengimani ini perintah Allah, kemudian pasti akan diganti oleh Allah. Semakin banyak uang yang kita nafkahkan kepada istri, kepada anak-anak, pasti ganti dari Allah akan semakin besar. Ini merupakan bukti keimanan. Merupakan bukti keimanan. Makanya sedekah itu bukti. Sedekah itu nggak harus yang dikeluarkan untuk orang ya. Untuk istri, untuk anak, itu mereka lebih utama. Nah, kalau istri sama anaknya sudah kerumat, ya kan, sudah diberikan nafkah, ada kelebihan, oh tetangga saya yang udah fakir miskin, ada kerabat saya yang yatim, nah baru. Tapi prioritas pertama itu adalah istri sama anak-anak. Dan itu juga merupakan bukti keimanan kita. Karena ada orang yang dia itu baik sama orang luar tapi kikir sama keluarganya sendiri. Sebaliknya ada yang baik sama keluarganya sendiri tapi kikir sama orang luar. Orang Islam enggak tahu skala prioritas. Kemudian berikutnya fadilah sabar. Dan sabar ini terpuji. Dan seorang yang sabar akan senantiasa ya terterangi, senantiasa mendapatkan petunjuk. Orang itu kalau sabar pasti akan senantiasa mendapatkan petunjuk. Kayak kisahnya Salman. Ini tadi saya mengisi pengajian tentang kisahnya Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya dia dapat petunjuk. Demikian juga para jamaah kalau melihat orang-orang yang akhirnya memeluk Islam. Kenapa mereka bisa memeluk Islam itu? Karena mereka sabar mencari petunjuk. Ya. Jadi kalau kita sabar mencari petunjuk, insya Allah kita akan terterangi. Ya, semoga dengan sabar kita seperti ini menjadikan hidayah Allah itu terus dicurahkan kepada kita. Pelajaran yang terakhir, Al-Quran yang mulia dan Sunnah Nabawiyah, keduanya adalah sumber hukum Islam. Siapa yang mengikutinya, maka Al-Quran dan hadis itu akan menjadi pembelanya. Nanti dalam kehidupan akhir, salah satu yang membela kita ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mengamalkannya, baca Al-Quran sambil introspeksi. Saya sudah ngerjakan belum? Belum. Kerjakan. Karena nanti kalau enggak kita kerjakan, dia akan menjadi saksi yang memberatkan. Ya. Tapi kalau kita mengerjakan, dia akan menjadi saksi yang meringankan. Allah alam bisawab. Kita lanjut dengan hadis yang kedua dalam kitab ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menceritakan anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang dari Ansar itu minta kepada Rasulullah. Fa'tahum, kemudian Nabi memberikan kepada mereka. Tsumma sa'aluhu, kemudian mereka minta lagi kepada Rasulullah, fa'tahum, kemudian diberi lagi. Hatta nafada ma indahu, sampai harta yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hilang. Ya, ini yang dimaksud harta di sini bukan harta miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bukan harta miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi miliknya kaum muslimin sendiri. Ya, tapi ada juga harta yang milik Nabi dalam kesempatan yang lain mesti diberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau punya apa itu nggak pernah disimpan, nggak pernah ditahan, mesti diberi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan segala sesuatu yang ada di tangannya, Nabi bersabda, ma yakun indi min khairin. Ya, sudah tidak ada lagi kebaikan di sisiku. Sudah tidak ada lagi harta yang harus aku bagikan di sisiku. Falan attakhirahu ankum. Aku enggak akan nyimpen dari kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah nyimpen harta sedekah, harta zakat. Ya kan? Enggak pernah nyimpen. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat asar, kemudian setelah selesai sholat asar itu tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung keluar. Para sahabat kaget. Enggak biasanya Nabi seperti itu. Kenapa? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melihat para sahabat, wajahnya, ekspresinya seperti melihat keanehan gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ingatkan, aku tadi dalam sholat ingat ada harta sedekah yang belum dibagi. Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan pembagian. Nah, seperti itu. Ya, ini juga pelajaran orang kalau diberikan amanah itu ndang tunaikan. Karena kalau tidak ditunaikan itu jadi beban. Ya, jadi beban. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang minta iffah, berusaha mencari iffah, iffah itu kehormatan, yu'iffahullah, Allah akan muliakan dia. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang mencari kekayaan, Allah akan cukupi dia. Maksudnya kekayaan hati. Wa may yatasabbarhu yusabbarhullah. Siapa yang berlatih untuk sabar, Allah akan jadikan dia orang sabar. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa usa' minas sabar. Tidaklah seseorang itu diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini mengingatkan, siapa yang minta iffah kehormatan dengan cara enggak minta-minta sama orang. Dia enggak mudah ngeluh sama orang. Saya hari ini enggak makan. Enggak. Dia diam aja. Dia hanya ngadu kepada Allah. Dia ada masalah, ngadu kepada Allah. Seperti Nabiullah Yakub ada masalah, ngadu kepada Allah, bukan ngadu kepada manusia. Sakit nggak sembuh-sembuh, bukan ngadu kepada Allah, tapi ngadu kepada manusia. Yu'iffahullah, Allah akan muliakan dia. Ya kan? Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang mencari kekayaan hati, ya, mencari kekayaan hati, yughnihillah, maka Allah akan cukupi dia. Wa may yatasabbar yusabbarhullah. Siapa yang berlatih untuk sabar, Allah akan jadikan dia orang sabar. Dan tidak ada orang yang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang karumun Nabi, betapa dermawannya Nabi. Nabi SAW itu orang sangat dermawan, ya, jadi sangat dermawan. Bahkan banyak orang itu masuk Islam dengan kedermawanannya Nabi. Ya, sampai akhirnya dia cerita kepada kaumnya, masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya ya Muhammad orang yang suka sedekah dan tidak takut atau tidak khawatir fakir, miskin. Ya, menunjukkan betapa Nabi SAW sangat dermawan. Dermawan lagi Nabi SAW kalau bulan Ramadan, semakin dermawan. Ya. Nah, karena apa? Ya, dengan kedermawanan ini orang akan dapat kebaikan dunianya apalagi akhirat dia. Dan Nabi SAW bukan hanya dermawan, tapi Nabi SAW punya akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian pelajaran yang kedua, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi, tetapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Nabi kita SAW itu rumahnya, ya kan, ukurannya itu 4 kali 4 meter, ya seukuran masjid, seukuran tempat kuburnya Nabi SAW sekarang itu 4 kali 4 meter. Ada musolah niki pinter 3 kali 4, ya kira-kira seginilah. Makanya banyak ulama sirah tidak mengatakan baitun Nabi, tetapi hujratun Nabi, kamar. Jadi tempat tinggalnya Nabi dengan Aisyah itu tidak disebut dengan rumah, tetapi kamar, karena saking sempitnya. Ya, nah jadi seperti itu, ya. Nah, apakah Nabi SAW itu miskin? Tidak, karena kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan materi, kekayaan hati, bukan kekayaan materi. Ya, karena berapa banyak orang diberikan kekayaan materi tapi dia nggak cukup. Jadi dia tidak cukup. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kekayaannya sebenarnya adalah kekayaan hati. Maka pelajaran berikutnya, anjuran untuk qanaah dan menjaga iffah. Anjuran untuk qanaah dan menjaga iffah. Iffah itu kehormatan, enggak minta-minta, enggak mudah mengadu kepada orang. Ya, contoh gampangnya gini, misalkan ketika kita rumah tangga, ya kita nggak gampang ngadu sama ibu, bu berasnya telas, ya ibu kita itu akan tahu sendiri, le berasmu jono tale, kan gitu nggih, nggih alhamdulillah, temen ta, aku mulai biyen lek ditakoni ngono, nggih pun telas bu, gitu, mesti akan dibantu, ya. Tapi kalau kita, bu berasin teh, bu berasin teh, terus rumah tangga mulai biyen berasin tante ae. Ya kan? Akhirnya nggak jadi mulia, apalagi di sisi Allah Ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Jadi siapa yang
berusaha untuk menjaga iffah kehormatan dia, maka Allah akan muliakan dia.